Bab 4. Kebudayaan dan masyarakat. Kepribadian dan kebudayaan. Sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu, pengertian masyarakat menunjukkan pada sejumlah manusia, sedangkan pengertian kebudayaan menunjukkan pada pola-pola perikelakuan yang khas dari masyarakat tersebut. Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan atau abstraksi daripada perikelakuan manusia, dan kepribadian mewujudkan perikelakuan manusia. Perikelakuan manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya, oleh karena kepribadian merupakan latar belakang perikelakuan yang dalam diri seorang individu. Kekuatan-kekuatan dari suatu kepribadian bukanlah terletak pada jawaban-jawabannya atau tanggapan-tanggapannya terhadap suatu keadaan. Akan tetapi justru pada siapnya manusia untuk memberikan jawaban-jawabannya dan tanggapan-tanggapan tersebut. Jawaban-jawaban dan tanggapan merupakan perikelakuan dari seseorang. Sebagai misal, apabila seorang harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua orang, keinginannya untuk menyelesaikan perselisihan, keinginan untuk tidak mengacuhkannya, ataupun keinginan mempertajam perselisihan tersebut merupakan kepribadiannya, sedangkan tindakannya dalam mewujudkan keinginan tersebut merupakan perikelakuannya. Mungkin kepribadian dapat diberi batasan sebagaimana dikatakan oleh Theodore M. Newcomb, yaitu bahwa kepribadian merupakan organisasi dari sikap-sikap predispositions yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perikelakuan. Kepribadian menunjuk pada organisasi dari sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan secara khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Oleh karena kepribadian tersebut merupakan abstraksi dari individu dan kelakuannya, sebagaimana halnya dengan masyarakat dan kebudayaan, maka ketiga aspek tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Hubungan tersebut digambarkan dalam diagram di sebelah. Dalam gambar, individu dan perilakunya berhubungan sangat erat dengan masyarakat dan kebudayaan. Dalam hubungan erat tersebut, terwujudlah interaksi mengenai masyarakat dan kebudayaan. Dari bauran yang terjadi di masyarakat dan kebudayaan yang terbangun bagi individu tersebut, terbentuklah sebuah kepribadian. Kepribadian terbangun dari kesinambungan antara masyarakat dan kebudayaan. Tetapi variabel kepribadian tidak bersinggungan langsung dengan individu dan perilakunya, melainkan bersinggungan dengan masyarakat dan kebudayaan. Sebenarnya, kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perikelakuan individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan lain-lain sifat yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Seseorang sosiolog terutama akan menaruh perhatiannya pada perwujudan perikelakuan individu yang nyata pada waktu individu tersebut berhubungan dengan individu-individu lainnya. Wujud perikelakuan tersebut dinamakan juga peranan, yaitu perikelakuan yang berkisar pada pola-pola interaksi manusia. Dasar-dasar pokok daripada perikelakuan seseorang adalah faktor-faktor biologis dan psikologis. Walaupun seorang sosiolog
hanya menaruh perhatian khusus pada kepribadian yang terwujud dalam interaksi. Akan tetapi, faktor-faktor biologis dan psikologi juga penting baginya. Oleh karena faktor-faktor sosiologi dalam perkembangannya berkisar pada faktor-faktor biologis dan psikologis. Faktor-faktor biologis dapat mempengaruhi kepribadian secara langsung. Misalnya, seorang yang mempunyai badan yang lemah secara fisik dapat mempunyai sifat rendah diri yang tebal. Beberapa faktor biologis yang penting adalah misalnya sistem syaraf, watak-watak seksual, proses pendewasaan, dan juga kelainan-kelainan biologis pada diri seseorang. Faktor-faktor psikologis yang dapat memengaruhi kepribadian adalah misalnya unsur-unsur temperamen, kemampuan belajar, perasaan, keterampilan, keinginan, dan lain sebagainya. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu proses di mana seorang anggota masyarakat yang baru, misalnya seorang bayi, mempelajari norma-norma dan kebudayaan masyarakat di mana dia menjadi anggota. Proses tersebut dinamakan juga proses socialization. Hal itu merupakan suatu proses dipandang dari sudut masyarakatnya. Sebaliknya, bila hal itu ditinjau dari sudut seorang individu, maka socialization adalah suatu proses di mana seseorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilakuan yang sesuai dengan perikelakuan kelompoknya. Secara sosiologis, kepribadian seseorang dapat melalui proses tersebut di atas yang dimulai sejak kelahirannya. Pada tahap itu, dia mulai mempelajari pola-pola perikelakuan yang berlaku dalam masyarakatnya dengan cara mengadakan hubungannya dengan orang-orang lain. Dalam hal ini, pertama-tama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Lambat laun, setelah menjadi anak-anak, dia mulai dapat membedakan dirinya dengan orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Dia mulai sadar bahwa ada orang-orang lain di samping dirinya sendiri. Dia juga menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya juga dilakukan oleh orang-orang lain di sekitarnya. Dan dia mulai sadar akan keadaan sekelilingnya. Memang, mula-mula segala sesuatu diajarkan oleh orang tuanya dan juga oleh saudara-saudaranya, seperti misalnya mengenai perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukannya dan mana yang tidak. Dengan demikian, dia mulai menyadari bahwa apabila dia mengikuti petunjuk-petunjuk orang tuanya, pasti perbuatan-perbuatannya akan disukai oleh orang-orang lain. Dan bahwa apabila dia melanggar petunjuk-petunjuk tersebut, maka dia akan mendapat teguran-teguran. Secara tahap demi tahap, dia akan mempunyai konsep tentang dirinya sendiri yang didasarkan pada dugaannya tentang pendapat orang-orang perihal dirinya. Kesadaran akan dirinya sendiri tersebut dapat diamati dari tingkah laku anak tersebut dalam permainan, mungkin terhadap alat-alat permainan atau mungkin terhadap teman-teman sepermainannya. Sifat-sifat tadi makin lama makin berkembang dengan bertambah dewasanya individu tersebut. Itu semua menghasilkan peranan individu dalam kelompoknya. Jelaslah betapa kepribadian-kepribadian setiap individu dalam satu masyarakat akan berbeda dengan kepribadian individu-individu lainnya. Walaupun demikian, setiap masyarakat mempunyai pola-pola perikelakuan yang berlaku umum, yang membatasi perikelakuan individu yang didasarkan pada kepribadiannya. Apabila diperhatikan, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di dunia ini
akan dijumpai perilakuan-perilakuan yang di satu masyarakat dilarang, di lain masyarakat malah tidak menjadi persoalan. Misalnya, di antara orang-orang Inggris, mengeluarkan bunyi berdesis dari mulut dianggap sebagai perbuatan yang menghina. Akan tetapi di Jepang, tindakan tadi dianggap sebagai tanda menghargai terhadap orang yang berasal dari derajat sosial yang lebih tinggi. Sedangkan di kalangan orang-orang Basuto di Afrika, bunyi desis dianggap sebagai tepuk tangan. Suatu misal lain adalah perbuatan meludah. Di kalangan orang Indonesia dan bahkan di sebagian besar masyarakat-masyarakat di dunia, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak sopan. Akan tetapi, orang-orang Masai di Afrika menganggap perbuatan tadi sebagai tanda terima kasih atau tanda suka pada seseorang. Banyak lagi contoh hidup yang dapat membuktikan betapa besarnya pengaruh kebudayaan terhadap perilakuan seseorang serta kepribadian yang terdapat di baliknya. Dalam menelaah pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian, sebaliknya dibatasi pada bagian kebudayaan yang secara langsung mempengaruhi kepribadian yang disebabkan oleh karena individu yang bersangkutan memang tinggal dalam lingkungan yang demikian. Mungkin bagian tadi dapat digambarkan dengan istilah kebudayaan khusus atau subculture untuk membatasi diri pada hal-hal yang penting. Maka, uraian di bawah akan dikaitkan pada tipe-tipe kebudayaan-kebudayaan khususnya yang pokok yang dengan nyata mempengaruhi bentuk kepribadian. 1. Kebudayaan-kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Di sini dijumpai kepribadian yang berbeda dari individu-individu yang merupakan anggota suatu masyarakat tertentu oleh karena masing-masing tinggal di daerah-daerah yang berlainan dengan kebudayaan-kebudayaan khusus yang berbeda pula. Ambillah suatu contoh dari Indonesia ini. Adat istiadat melamar mempelai di Minangkabau adalah berbeda dengan adat istiadat melamar di Lampung. Di Minangkabau, lazimnya pihak wanita yang melamar, sedangkan di Lampung pada umumnya pihak laki-laki yang melamar calon istrinya. Suatu contoh lain adalah jiwa berdagang. Ciri-ciri tersebut tampak dengan nyata pada orang-orang Tapanuli dan Minangkabau misalnya, daripada diri orang-orang Jawa. Banyak contoh-contoh lainnya yang dapat dikemukakan atas dasar faktor regional tersebut. 2. Cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Urban dan rural ways of life. Cobalah diambil contoh perbedaan antara seorang anak yang dibesarkan di kota dengan seorang anak yang dibesarkan di kota. Lebih berani untuk menonjolkan diri di antara teman-temannya dan sikapnya lebih terbuka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan diri, dengan perubahan-perubahan sosial dan keadaan sosial yang tertentu. Seorang anak yang dibesarkan di desa lebih mempunyai sikap yang percaya pada diri sendiri dan lebih banyak mempunyai sikap menilai, sense of value. Lain contoh adalah bahwa orang kota lebih bersifat individualistis. Oleh karena kebudayaan di kota menciptakan suatu pergaulan hidup di mana kepada individu diserahkan mengurus nasibnya sendiri-sendiri. Hal ini disebabkan karena di kota terdapat aneka macam pekerjaan yang mempunyai sifat-sifat yang lain. Anggota-anggota di desa sifatnya lebih rukun. Pekerjaan mereka yang rata-rata adalah bertani memerlukan sikap gotong royong untuk mengerjakan tanahnya serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sikap tradisionalistis yang kuat pada orang-orang desa
memperkecil kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan hidupnya. 3. Kebudayaan khusus kelas sosial. Di dalam setiap masyarakat akan dijumpai lapisan-lapisan sosial. Oleh karena setiap masyarakat mempunyai sikap menghargai yang tertentu terhadap bidang-bidang kehidupan yang tertentu pula. Dengan demikian, kita mengenal lapisan sosial yang tinggi, rendah, dan menengah. Himpunan orang-orang yang merasa dirinya tergolong pada lapisan sosial tertentu, hal mana diakui masyarakat, itu dinamakan kelas sosial. Masing-masing kelas sosial tersebut dengan kebudayaannya masing-masing menghasilkan kepribadian yang berbeda pula dalam diri anggota-anggotanya. Apabila diambil contoh kehidupan di Jakarta ini, maka akan dapat diambil bukti yang nyata-nyata. Ambillah cara berpakaian, etiket, dalam pergaulan, cara mengisi waktu senggang, bahasa yang dipergunakan, dan lain sebagainya. Dari kenyataan-kenyataan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai kepribadian masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. 4. Kebudayaan khusus atas dasar agama. Agama juga mempunyai pengaruh yang besar untuk membentuk kepribadian seorang individu. Adanya madhab-madhab yang tertentu di dalam satu agama pun melahirkan kepribadian yang berbeda-beda di kalangan anggota-anggota madhab yang berlainan itu. 5. Pekerjaan atau keahlian juga memberi pengaruh yang besar terhadap kepribadian seseorang. Profesi. Kepribadian seorang dokter misalnya adalah berbeda dengan kepribadian seorang pengacara, dan itu semua berpengaruh pada suasana kekeluargaan dan cara-cara mereka bergaul. Perikelakuan demikian tentunya lebih dimengerti oleh teman-teman sejawatnya yang mempunyai pekerjaan dan keahlian yang sama. Contoh lain adalah diri seseorang yang dididik untuk menjadi militer juga mempunyai kepribadian yang sangat erat hubungannya dengan tugas-tugasnya. Keluarganya sudah terbiasa untuk berpindah tempat tinggal sewaktu-waktu ataupun untuk ditinggalkan selama waktu yang lama. Dari beberapa kenyataan di atas, dapatlah diambil kesimpulan betapa besarnya pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan kepribadian. Akan tetapi, dalam perkembangan pembentukan kepribadian tersebut, tidak hanya kebudayaan yang memainkan peranan pokok, akan tetapi dalam rangka kerjasama dengan organisme biologis seseorang serta juga lingkungan-lingkungan alam dan sosialnya.